formulir cross collateral. Ketemu di pembelajaran kedua, hal-hal apa yang harus kamu tuangkan di dalam perjanjian kredit dengan melihat proposal kredit yang udah disetujuin. Simak ini. Yang pertama, kalian harus cek dulu fasilitas apa yang disetujuin, plafonnya berapa, provisi, bunga, biaya ADM, itu harus dituangkan dalam perjanjian kredit ya. Yang kedua, selain plafon fasilitas yang tadi kita udah pelajarin, kalian harus cek denda keterlambatannya, kemudian denda penalti pelunasan dipercepat, itu juga harus tuangkan dengan jelas karena itu akan penting banget. Next lagi, kalian jangan lupa pakai template legal yang baru ya. Oke, kita akan mulai masuk ke pelajaran untuk kita tuangkan di dalam perjanjian kredit. Aku nggak akan bisa share template ya, karena ini sifatnya confident setiap bank. Tapi aku akan kasih tahu, kalian akan cek dulu ke bagian atas bahwa di sana akan ada perjanjian kredit ini dibuatnya per kapan, tanggal berapa, kemudian pejabat yang mewakili bank sama yang berkewenangan tanda tangan dari sisi debitur, apakah itu perorangan ataukah dengan badan usaha. Itu dipelajari. Setelah itu kita akan turun kepada bagian premis ya. Premis itu hal yang pokok, jadi kayak permulaan sebelum perjanjian kredit ini. Misal yang pertama itu bahwa debitur telah mengajukan kepada bank berdasarkan formulir permohonan kredit. Biasanya ada yang ditulis tanggal, ada juga yang enggak. Kemudian bahwa bank telah setuju memberikan kepada debitur fasilitas kredit sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam perjanjian kredit ini. Kemudian baru kita jabarkan masuk kepada pasal-pasal berikutnya. Untuk pasal 1 itu biasanya kita jabarkan dulu istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian kredit ini ya. Kemudian masuk ke pasal 2, itu kita biasanya akan menjelaskan fasilitas apa yang diterima oleh debitur dan tata cara penarikannya. Berarti kita di situ akan memasukkan, misalnya dia ada drawdown fasilitas, maka kita akan masukkan drawdown fasilitasnya itu apa aja. Kemudian lanjut untuk di pasal 3 itu jangka waktu fasilitas biasanya dicantumkan, ada bunga, provisi, ADM, kemudian tata cara kembali pembayarannya seperti apa. Itu bisa dicantumkan di dalam pasal 3, 4, 5 itu cara berturut-turut. Next untuk pasal objek jaminan ya. Misalnya dia berupa sertifikat hak milik, maka harus ditulis dengan lengkap sertifikat hak milik ini nomornya berapa, kelurahannya berapa, tanggalnya berapa, berdasarkan surat ukur nomor berapa, NIB, NOP-nya juga harus masuk ya. Jadi harus ada PBB, kemudian atas namanya, atas nama siapa. Kemudian untuk sertifikat hak guna bangunan juga harus dicantumkan tanggal berakhir hak guna bangunan tersebut ya. Itu untuk fixed asset. Jaminan PG, CG, fidusia, gadai, apapun itu kalian bisa tuangkan di dalam pasal objek jaminan itu dengan jelas, asal tertulis dengan lengkap apa aja objeknya dan berapa. Kadang-kadang ada yang disebut sih berapa nilai penjaminannya, tapi ada juga yang nggak perlu disebut. Kemudian kalian harus ingat juga apabila dia jaminan ini merupakan cross collateral atau jaminan ini saling terkait dengan jaminan debitur lain yang satu grup, maka harus dicantumkan juga ya di situ bahwa dia cross collateral dan juga cross default pastinya. Untuk jaminan yang disewakan biasanya akan ada pasal pengosongan. Nah, itu juga bisa disesuaikan nanti di dalam perjanjian kreditnya. Pengosongan itu ditandatangan oleh siapa? Bisa oleh debitur, bisa oleh penyewa. Nah, kalian harus cantumkan di situ ya. Untuk pasal asuransinya juga jangan lupa. Untuk debitur PT, CV, maka jangan lupa harus dijabarkan juga akte PT-nya. Kemudian susunan pengurusnya, untuk PT jangan lupa susunan pemegang sahamnya juga ya. Dan masukkan kata-kata bahwa ini merupakan anggaran dasar terakhir yang diperoleh bank. Jadi jangan sampai dia bohong-bohong. Mungkin kalau udah diisi semua yang di atasnya, itu paling nanti tinggal isi pasal korespondensi. Jadi nama debitur, nomor teleponnya, emailnya, karena itu penting banget juga ya dicantumin. Kemudian nanti tinggal masukkan itu adalah pasal hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa. Itu tergantung objek biasanya. Kalau misalnya dilakukan di akadnya di Jakarta, ya tulislah Jakarta Selatan, atau Bandung atau mana-mana lah, kota-kota mana. Oke, paling itu aja yang perlu kita pelajarin hari ini.
Oke, kesimpulannya bahwa pasal-pasal dalam perjanjian kredit setiap bank itu bisa berbeda, tapi poin-poin pentingnya itu yang tadi aku sebutkan mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman dalam mempelajari cara membuat perjanjian kredit seorang legal staff di dalam perbankan. Aku share tentang ilmu yang biasa aku dapatkan.